Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Masna MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 203516516049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isi resume dari salah satu jurnal dengan tema aspek psikologi dalam psikologi komunikator yang berjudul kredibilitas komunikator dalam menemukan sikap kelompok tani hutan di Kabupaten Sumedang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah 2 pada mata kuliah psikologi komunikasi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di bahasa ini, kerusakan hutan terjadi di mana-mana karena diakibatkan dari ulah manusia yang melakukan perambahan liar, pengeksploitasian hutan yang tidak terencana, dan lain sebagainya. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya yang mengakibatkan terjadinya proses kerusakan fisik yang berupa kimia, biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi produksi dan hidrourologi. Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya kehidupan sosial ekonomi pada daerah di lingkungannya. Walaupun kerusakan hutan sangat sulit untuk dipulihkan sesuai dengan keadaan sebelumnya, tetapi usaha penanggulangannya harus sesegera mungkin dilakukan demi terciptanya suatu lingkungan hidup yang lebih baik, di mana usaha pemulihan kembali lahan tersebut untuk mengembalikan fungsi hutan sesuai dengan asas kelestarian hasil. Dalam rangka pembangunan hutan tersebut, maka perlu melakukan suatu program yang berupa pembinaan sumber daya manusia dan lingkungannya yang berada di sekitar hutan, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya, di mana dalam kegiatan pembinaan tersebut menitik beratkan kepada suatu aktivitas komunikasi lingkungan, yang mana salah satu komponen komunikasi lingkungan yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi adalah komunikator, di mana kehadiran komunikator dan lingkungan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan tentang masalah lingkungan akibat hambatan komunikasi yang sering terjadi, dan berperan dalam menumbuhkan sikap masyarakat desa hutan, terutama anggota kelompok tani hutan. Yang kedua itu adalah kerangka teori. Sebagai makhluk sosial, berinteraksi dan berkomunikasi merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh seseorang individu dengan individu lainnya. Menurut Miller dalam Mulyana 2005, menjelaskan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Di dalam penelitian ini menitik beratkan pada komunikator, yang mana komunikator berfungsi sebagai pengirim pesan, baik dengan tujuan menginformasikan maupun mempersuasi khalayak sesuai dengan yang diinginkannya. Dan di sini terdapat bagan dari proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu akan menyampaikan pesan, dan pesan itu akan diterima oleh khalayak, dan khalayak itu akan memberikan efek, yaitu berupa penerimaan atau penolakan, dan selanjutnya akan mengumpanbalikan atau memberikan respon terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga itu adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei deskriptif, di mana peneliti melukiskan dan menganalisis setiap variabel yang diteliti dari data yang dikumpulkan melalui angket sebagai instrumen utama, observasi, dan studi kerusakan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Raya, Kabupaten Sumedang, yang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.518 jiwa. Ya, keempat itu ada pembahasan dan hasil penelitian. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang identitas responden, baik usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan luas tanah yang dimiliki. Hasil data tentang kredibilitas komunikator dan data tentang sikap anggota KTH terdapat kognisi, afeksi, dan konasi. Dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah usia anggota KTH, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH berusia 40 tahun ke atas. Kalau dilihat dari aspek ini, usianya masih tergolong produktif. Yang kedua adalah tingkat pendidikan anggota KTH, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan anggota KTH rendah, yaitu tamatan SD sebesar 56,31%, tidak tamat SD sebesar 37,87%, tamat SLTP sebesar 4,85%, dan tamat SLTA sebesar 0,97%. Akibat rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan atau pemahamannya dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan anggota KTH, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH bekerja sebagai petani,
yang mana sebagai buruh tani ada 38,84%, petani pemilik ada 35,92%, dan petani penyewa atau bagi hasil ada 21,36%, sedangkan lainnya bekerja sebagai PNS dan dagang masing-masing sebesar 1,94%. Yang keempat itu adalah tingkat penghasilan anggota KTH, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota KTH mayoritas berpenghasilan antara 60.000 sampai 165.000 per bulannya. Yang kelima itu adalah luas tanah yang dimiliki anggota KTH, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH yaitu 87,38% memiliki lahan di bawah 0,5 hektar, sedangkan yang memiliki lahan luas 0,1 hektar ada 8,74%, dan memiliki luas tanah atau lahan di atas 1 hektar ada 3,88%. Maka lahan seluas ini dikategorikan sebagai rendah. Yang keenam adalah tingkat keahlian komunikator lingkungan tentang pembangunan perhutanan, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH 81,55% menyatakan bahwa komunikator yang terlibat dalam kegiatan pembangunan perhutanan memiliki tingkat keahlian yang tinggi, sedangkan ada 18,45% anggota KTH menganggap tingkat keahlian komunikator rendah. Yang ketujuh itu adalah tingkat kepercayaan komunikator lingkungan tentang pembangunan perhutanan, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH 86,41% menyatakan bahwa komunikator lingkungan dalam kegiatan pembangunan perhutanan memiliki tingkat kepercayaan tinggi, sedangkan sisanya terdapat perubahan sikap. Yang kedelapan itu adalah sikap anggota KTH terhadap pembangunan perhutanan, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH 57,28% memiliki sikap positif terhadap kegiatan pembangunan perhutanan, sedangkan yang netral ada 37,86%, dan sikap negatif ada 4,86%. Bahwa dari banyak sikap positif dari anggota KTH tersebut, hal tersebut ditunjukkan oleh berubahnya pandangan atau persepsi anggota KTH terhadap pengelolaan hutan, di mana yang sebelumnya menganggap mereka bahwa hutan bisa dimanfaatkan sekehendak hatinya, berubah menjadi bahwa hutan tersebut harus dimanfaatkan secara terencana. Yang ke-9 itu ada kaitan antara tingkat keahlian komunikator lingkungan dengan sikap anggota KTH terhadap pembangunan perhutanan, di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH 51,45% menganggap bahwa komunikator memiliki keahlian tinggi dalam menjelaskan dan mempraktekkan materi kegiatan, menunjukkan sikap positif terhadap pembangunan perhutanan, dan untuk yang negatif sebesar 0,98%, sedangkan persentase untuk anggota KTH yang menganggap komunikator memiliki tingkat keahlian rendah namun bersikap negatif sebesar 2,91%. Yang terakhir itu yang ke-10 itu kaitan antara kepercayaan komunikator lingkungan dengan sikap anggota KTH terhadap pembangunan perhutanan, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota KTH yang menganggap komunikator lingkungan memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pembangunan perhutanan sebesar 54,37% sikap positif, namun juga terdapat responden yang menganggap komunikator memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap pembangunan perhutanan dengan sikap yang negatif dan netral. Yang kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu komunikator lingkungan adalah orang yang memiliki keahlian yang tinggi dalam menjelaskan pesan dan menjawab pertanyaan tentang pesan yang disampaikan, sehingga dapat menumbuhkan sikap positif anggota KTH terhadap pembangunan perhutanan. Dan kedua itu komunikator adalah orang yang dapat dipercaya karena mampu mempraktekkan materi yang disampaikan dan mampu mendorong anggota KTH untuk bisa mempraktekkan apa yang disampaikan. Yang ketiga itu berdasarkan keahlian dalam menjelaskan pesan dan menjawab pertanyaan tentang pesan tersebut serta kepercayaannya dalam mempraktekkan pesan yang disampaikannya, dan kemampuan mendorong anggota KTH untuk bisa mempraktekkannya apa yang disampaikan. Maka komunikator lingkungan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Yang terakhir adalah saran. Dapat 3 saran dari saya atau peneliti. Yang pertama itu merekrut pemuda desa menjadi anggota KTH untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan perhutanan. Karena dari hasil penelitian ternyata mayoritas anggota KTH berusia di atas 30 tahun. Yang kedua itu membantu masyarakat desa dalam bidang pendidikan supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan pendidikannya, karena dari hasil penelitian mayoritas anggota KTH memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Dan terakhir itu adalah membantu masyarakat desa dalam bidang pemasaran, karena hasil dari penelitian mereka mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen dari tanah yang dikelola sesuai dengan konsep pembangunan perhutanan. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil, bahwa jurnal yang saya ambil itu terdapat 3 penulis. Yang pertama itu Iriana Bakti, yang kedua Tri Damayanti, yang ketiga itu Aang Kosmara, dimana tiga-tiganya itu berasal dari jurusan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.